Ya, tanggapan saya yang pertama bahwa ini adalah kasus hukum dan tidak boleh ada intervensi institusi apapun yang mengubah kasus hukum ini menjadi kasus politik. Artinya tidak boleh ada upaya untuk mendamaikan antara al-haq dan al-batil atau mengkompromikan keaslian dengan kepalsuan dengan dalih agar segera berdamai tidak lagi terjadi kegaduhan. Justru sebaliknya, tim reformasi Polri harus mengevaluasi kinerja Polri yang gemar melakukan kriminalisasi selama periode 10 tahun di era Jokowi, terutama saat dipimpin oleh Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Jadi bukan alih-alih melakukan perdamaian, harusnya tim reformasi mendorong polisi untuk bertindak profesional, yaitu dengan cara apa? Meminta polisi untuk membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu yang merupakan perbuatan pemalsuan dokumen 263 KUHP di Barreskrim Mabes Polri yang telah dihentikan secara sepihak oleh Polri. Sementara pada saat yang sama, tim reformasi harus memerintahkan menunda kasus di Polda sampai kasus yang di Barreskrim itu mendapatkan keputusan yang ingkrah. Jadi tidak boleh bersikap tidak adil di kasus laporan Jokowi dilanjutkan, sementara laporan masyarakat yang terkait aduan ijazah palsu dihentikan. Selanjutnya saya tekankan ya, tidak ada peran apapun dari orang yang bernama Faisal Assegaf atau siapapun. Jadi siapapun tidak punya kewenangan, hak atau eh, tidak memiliki wewenang, hak atau kewenangan atau kredibilitas apapun ya atau tanggung jawab apapun begitu ya untuk bertindak atas nama kasus ini. Karena sejak awal tidak ada nama Faisal Assegaf itu dalam tim kami dan dia tidak punya kewenangan untuk bicara tentang perdamaian. Karena kalau bicara tentang perdamaian itu harusnya klien kami atau setidak-tidaknya kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang bicara. Selanjutnya justru kami merasa statement Jimli Asidiki itu justru memupus harapan publik yang ingin polisi direformasi dan kembali bekerja profesional. Bukan kemudian ketika ada kasus yang sebenarnya kasus hukumnya sudah jelas, dugaan ijazah palsu, lalu hendak didamaikan dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan dan seterusnya begitu. Jadi kami eh, mengecam keras ya sikap dari tim reformasi Polri yang berusaha mendamaikan, apalagi ini bukan kasus perdata, ini murni kasus pidana. Apalagi melihat presiden saudara Joko Widodo itu kan memang tidak pernah bisa dipegang kata-katanya dan ketika diundang dalam mediasi damai di berbagai gugatan di pengadilan baik yang di Solo, di Bantul juga di Jakarta tidak mau datang memenuhi panggilan hakim mediasi untuk melakukan proses perdamaian. Jadi apa yang mau diharapkan dari seorang Jokowi dengan kredibilitas seperti itu?